Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, bos betul. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada saat sekarang ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Baiklah teman-teman dan ibu, sebelum kita memulai diskusi kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa kita tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada saat sekarang ini. Setuju? Setuju. Oke, pada saat kali ini kita namanya bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak sih apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu adalah kumpulan siswa yang dipimpin oleh guru dekan. Oke, beri aplaus buat teman kita. Lanjut, ada yang tahu lagi nggak apa sih itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok ini adalah jajaran beberapa siswa yang dikelompokkan untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Oke, pas buat teman kita. Ada yang tahu lagi apa itu bimbingan kelompok? Atau yang sependapat dengan teman-temannya? Boleh? Oke, kenapa ya? Saya bersependapat dengan Fatir, yaitu bimbingan kelompok itu berupa sekumpulan siswa yang didampingi guru BK untuk membahas suatu topik masalah. Oke, plus buat teman-teman. Benar sekali apa yang anak-anak ibu sampaikan. Namun di sini ibu ingin menyimpulkan kembali, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling di mana ibu sebagai ketua kelompok dan anak-anak ibu sebagai anggota kelompok, di mana kita akan membahas suatu topik permasalahan yang lagi hangat-hangatnya di lingkungan masyarakat kita pada saat sekarang ini. Nah, baiklah, ada yang tahu nggak apa sih tujuan kita dari bimbingan kelompok ini? Dari bimbingan kelompok ini kan kita tuh membahas sebuah permasalahan, Bu. Jadi tujuan utamanya itu ya untuk memecahkan permasalahan yang kita bahas, Bu. Oke, beri plus buat memberikan memecahkan masalah dari pembahasan kita nantinya. Ada yang tahu lagi nggak sih apa itu tujuan dari BKP? Selain disebutkan dengan cara, juga melatih public speaking, Bu. Oke, plus buat kita melatih public speaking. Ada yang tahu lagi nggak apa itu tujuan dari BKP? Ya. Kalau menurut saya itu berupa melatih mental untuk berbicara juga, Bu, sama pendapat yang tepat. Oke. Nah, jadi benar yang teman-teman Anda sampaikan bahwa tujuan dari BKP ini adalah untuk pertama silaturahmi, yang kedua untuk membahas suatu topik permasalahan dan mencarikan solusi sama-sama. Lanjut, yang ketiga melatih mental kita untuk bisa berbicara di depan umum nantinya. Nah, setelah kita tahu nih pengertian bimbingan kelompok itu apa, tujuan bimbingan kelompok itu apa, lanjut kita akan bahas bentuk dari bimbingan kelompok ini seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Jadi bimbingan kelompok ini salah satunya bisa berbentuk lingkaran, Bu. Oke, bentuknya lingkaran. Terus buat teman kita, ada yang tahu lagi? Ada juga selain berbentuk lingkaran, yaitu saling berhadapan dan informasi yang diberikan terdengar dengan jelas. Oke, benar. Oke, benar yang apa yang anak-anak itu sampaikan, bahwa bentuk dari BKP ini adalah duduknya melingkar dan saling berhadapan-hadapan, di mana setiap informasi bisa kita cerna dengan jelas. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Yang tak kalah pentingnya yang harus kita bahas pada saat sekarang ini yaitu azas dari BKP. Nah, azasnya ada azas keterbukaan. Ada yang tahu nggak sih azas keterbukaan itu seperti apa? Jadi azas keterbukaan tuh kayak jadi kita nggak boleh merahasiakan atau menyembunyikan fakta ataupun argumentasi yang kita berikan. Oke, pas buat teman kita.
apa sih? Ada yang tahu? Yaitu seperti tidak malu-malu dengan menyampaikan pendapatnya. Oke, azas keterbukaannya? Ya. Saya sangat setuju dengan pendapat teman-teman saya. Izin saya menambahkan, yaitu azas keterbukaan ini kita saling spontan aja, keterbukaan spontan tentang apa yang kita ketahui di pikiran kita. Oke, benar ya. Jadi azas keterbukaan itu azas yang kita dalam menyampaikan itu secara terbuka, terang-terangan, tanpa menyakiti perasaan teman-teman kita nantinya. Nah, lanjut, ada namanya azas kesukarelaan. Ada yang tahu gak sih apa itu azas kesukarelaan? Jadi azas kesukarelaan itu Bu, kita suka dengan menyampaikan suatu pendapat kepada kelompok ini. Oke, berikut kita menyampaikan pendapat yang ingin kita sampaikan. Lanjut, apa yang azas kesukarelaan? Oke, kalau menurut saya azas kesukarelaan itu dimana kita harus rela jika pendapat kita tidak diterima. Oke, plus buat teman-teman wah ya, kalau misalkan apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Lanjut, kesukarelaan ada yang tahu? Selain yang dibilang sama teman-teman tadi, juga tidak ada paksaan. Oke, benar. Plus buat teman-teman. Jadi azas kesukarelaan itu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kita sukarela menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dengan cara yang baik. Oke. Nah, yang paling penting itu ada namanya azas kerahasiaan. Ada yang tahu nggak sih apa itu azas kerahasiaan? Azas kerahasiaan itu adalah menjaga informasi dari teman-teman yang ada di lingkungan kelompok ini. Oke, lanjut. Ada yang tahu? Jadi azas kerahasiaan itu sama seperti dalam Fatir, tidak jauh dari itu, yaitu azasnya itu hanya kita dan Tuhan yang tahu, jangan dilebarkan mana. Oke, baik. Ada yang tahu lagi? Ada Jadi azas kerahasiaan itu cuma kita aja yang tahu dan tidak menyebarluaskan ke orang lain selain yang ada di sini. Oke, benar ya. Jadi Ibu akan menyimpulkan azas kerahasiaan itu di mana kita harus menyimpan seluruh informasi yang kita sampaikan pada saat sekarang ini. Cukup kita dan Tuhan saja yang tahu, dan tidak boleh informasi ini kita beberkan di manapun, atau baik sama teman-temannya, baik sama keluarga, dan baik itu sama pokoknya itu privasi kita aja ya. Oke, nampaknya kita belum saling kenalan ya. Nah, baiknya kita harus kenal dulu. Tak kenal maka ta'aruf. Baik, Ibu dulu yang mau kenalan atau anak-anak Ibu dulu yang mau kenalan? Ibu. Oke, Ibu dulu. Mau berdiri atau duduk aja? Duduk aja. Oke, duduk aja. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dini Mustika Ayu, biasa dipanggil Ibu Dini. Ibu guru bimbingan dan konseling, dan hobi Ibu adalah membaca. Ya. Lanjut, anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahmat Husnul Fauzan, bisa dipanggil Fauzan. Hai Fauzan. Jadi di sini hobi aku yaitu main voli. Oke, main voli. Lanjut. Halo teman-teman semua. Hai. Kenalin, nama aku Naura Syaputri. Kalian bisa panggil aku Naura. Halo. Hobi aku nyanyi. Oke, nyanyi. Lanjut. Perkenalkan, nama aku Sri Andini Endra, biasa dipanggil Aci. Hai. Hobi aku mendengarkan musik. Oke, dengar musik. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isa Andra Al-Fatir, biasa dipanggil Fatir. Hobi saya yaitu membaca. Baca ya. Jadi perkenalkan, nama saya Naila Syadeto Khairat, bisa dipanggil Naila. Hobi saya yaitu menyanyi. Hai Naila. Oke, perkenalkan aku Nazwa Wuliana Fanya, biasa dipanggil Nazwa. Hai. Jadi hobi aku tuh juga membaca, jadi aku baca apapun. Oke, sama kita ya. Lanjut. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku
Ilham Syadikafa, bisa dipanggil Ilham. Hai, Hobi aku itu menulis, jadi menulis apa yang ada di isi pikiranku. Itu aku suka tulis-tulis. Wow, mantap ya, suka menulis berarti. Ya, senang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasafika, bisa dipanggil Ais. Hobi saya itu dance. Oke, dance. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Mutiara Aisyah, biasanya dipanggil Mutiara. Hai, Hobi aku berenang. Halo semua. Perkenalkan nama saya Naufal Rahman, biasa dipanggil Naufal. Hobi saya yaitu olahraga jogging. Jogging. Nah, untuk saling kenal lagi, ibu ada namanya games nih, biar lebih seru kegiatan pada saat sekarang ini. Nama gamesnya games rangkaian nama dan hobi. Jadi yang sudah tahu mulai dari mana dulu? Dari kanan dulu atau dari kiri? Kanan ya. Nanti silakan caranya gini. Nanti di sebelah ibu disebutin namanya sama hobinya. Nanti teman di sebelahnya sebutin nama temennya sama hobinya. Lalu kamu juga sebutin namamu sama hobi kamu apa. Lanjut nanti sampai sini terakhir biar ya. Nanti kamu sebutin yang dari sini. Habis itu hobinya apa. Habis itu yang ini namanya siapa, hobinya apa. Lanjut kamu namanya siapa, hobinya siapa. Nanti mulai dari sini juga lagi. Paham? Oke, nanti kalau seandainya salah, kita harus sportif ya. Kita harus bisa menerima konsekuensi dari hal itu. Boleh nanti nyumbangin bakatnya dan minatnya, boleh nanti lagu atau boleh nanti puisi. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Mulai dari kanan ibu. Perkenalkan nama saya Naufal, hobi itu jogging. Oke, Naufal jogging. Lanjut. Novel hobinya jogging, nama aku Mutiara, hobinya berenang. Oke, lanjut. Sebelah sini ada Novel, hobinya jogging. Ini ada Tiara, hobinya berenang. Saya sendiri Ais, hobinya ngedance. Oke. Ada Noval, hobinya jogging. Ada Mutiara, hobinya berenang. Ada Aisyah, hobinya dance. Aku Ilham, hobi aku menulis. Oke. Dari pertama ada Noval, itu hobinya jogging. Ada Aisyah, ada Mutiara, hobinya itu berenang. Terus ada Ais, hobinya itu ngedance. Ada Ilham, hobinya menulis. Dan aku Nazwa, hobi aku membaca. Oke, yang dari pertama yaitu ada Noval, hobinya jogging. Ada Mutiara, yaitu hobinya berenang. Terus ada Ais, hobinya itu ngedance. Ada Ilham, hobinya menulis. Dan aku Nazwa, hobi aku membaca. Oke, yang dari pertama yaitu ada Noval, hobinya jogging. Ada Mutiara, yaitu hobinya berenang. Ada Ais, hobinya dance. Ada Ilham, hobinya menulis. Dan ada Nazwa, hobinya membaca. Dan aku sendiri Naila, hobi aku nyanyi. Baiklah, yang pertama itu ada Noval yang hobinya jogging, kedua Mutiara yang hobinya berenang, ketiga ada Ais yang hobinya dance, yang keempat ada Ilham yang hobinya menulis, kelima ada Nazwa yang hobinya membaca, yang keenam ada Naila yang hobinya nyanyi. Terus saya sendiri Fatir, hobi saya membaca juga. Yang pertama ada Noval, hobinya jogging. Yang kedua ada Mutiara, hobinya berenang. Yang ketiga Ais, hobinya ngedance. Yang keempat ada Ilham, hobinya menulis. Yang kelima ada Nazwa, hobinya membaca. Yang keenam ada Naila, hobinya menyanyi. Kalau Fatir hobinya membaca. Saya Aci, hobinya mendengarkan musik. Di sebelah sini ada Noval, hobinya jogging. Sebelah Noval ada Mutiara, hobinya berenang. Di sebelah Mutiara ada Aisyah, hobinya ngedance. Di sebelah Aisyah ada Ilham, hobinya menulis. Di sebelah Ilham ada Nazwa, hobinya membaca. Di sebelahnya ada Naila, hobinya menyanyi. Di sebelah Naila ada Fatir, hobinya membaca. Di sebelah Fatir ada Aci, hobinya mendengarkan musik. Dan aku Naura, hobinya nyanyi. Di sebelah sini ada Naufal, hobi jogging. Sebelahnya ada Tiara yang hobi berenang. Selanjutnya di samping Tiara ada Ais yang hobinya dance. Di sebelah Ais ada Ilham yang hobinya menulis. Di sebelah Ilham ada Nazwa yang hobinya membaca. Di sebelah Nazwa ada Naila yang hobinya menyanyi. Di sebelah Naila ada Fatir
yang hobinya membaca juga. Sebelah Fatir ada Aci yang hobinya mendengarkan musik. Sebelah Aci ada Naura yang hobinya menyanyi, dan aku sendiri Fauzan hobi bermain voli. Oke, bos buat kita semua. Nampaknya anak-anak itu hebat-hebat semua dan pintar-pintar untuk mencerna apa yang disampaikan sama teman-temannya. Nah, baiknya kita masuk ke langkah kegiatan inti. Kita udah perkenalan, lanjut nih di dalam acara kegiatan BKP ini, bimbing kelompok ini, kita mau topiknya tugas atau bebas. Oke, nah kita angkat namanya topik bebas. Kalau topik tugas itu ibu yang memberikan materi atau permasalahan yang ingin disampaikan, itu namanya topiknya tugas. Tapi kalau topik bebas, silakan nanti anak-anak ibu ngutarain, Bu, bagusnya ini bu, bagusnya ini bu, saya bagusnya ini bu, karena kayak gini bu, misalnya kayak gitu. Oke, jadi nanti kalau setelah kita pilih salah satu topik yang kita bahas kalinya, nanti tidak ada yang berkecil hati ya. Sepakat ya nak ya? Oke, sekarang topiknya bebas. Ada yang mau kasih saran nggak apa yang mau kita bahas kali? Ya. Kalau menurut pendapat aku sendiri, lebih baik kita memilih topiknya tawuran. Soalnya di daerah sekitar kita ini maupun di luar sana lagi marah-marahnya aksi tawuran, apalagi yang dilakukan oleh anak-anak remaja seperti kita. Oke, berarti tawuran ya. Ada yang mau kasih pendapat lagi nggak? Apa yang mau kita bahas pada saat sekarang? Ya, aku pendapat sama Fauzan, Bu, tawuran. Karena tidak hanya dua minggu saja Bu tawuran itu terjadi, tapi pada saat hari sekolah pun terjadi tawuran Bu. Maka baiknya kita angkat topik itu untuk kita bahas Bu. Oke, ada dua nih tawuran. Apa ada yang lagi? Ada yang mau saran lagi nggak? Apa yang mau kita bahas pada saat sekarang ini? Kalau menurut Fatir sendiri, Bu, lebih setuju ikut pendapatnya Dan sama pendapatnya Mutiara, Bu. Karena tawuran ini bukan antar pelajar aja, Bu, tapi juga menyebabkan kerusuhan di warga sekitar yang berada di kawasan yang sering terjadi tawuran, Bu. Oke, berarti 3 orang udah bahas tentang tawuran. Mau kita cukupkan atau mau kita tambah lagi opsinya? Cukup. Baiklah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tawuran. Ada yang tahu nggak sih tawuran itu seperti apa? Kalau menurut pendapat Fauzan sendiri, tawuran itu berupa bentrokan antar dua kelompok. Oke, bentrokan antara 2 kelompok. Kasih plus buat teman kita nih. Biar tambah semangat lagi. Lanjut. Apa itu tawuran? Ya. Sama kayak Fauzan, Bu, bentrok antara 2 kelompok, Bu. Tambahannya 2 kelompok ini juga membawa senjata tajam atau tajam. Oke, tajam ya, senjata tajam. Oke, kasih plus buat teman kita. Ini tawuran itu apa? Ada yang mau kasih saran lagi ya? Menurut aku tawuran itu ketika anak-anak remaja ini Bu ya saling bertemu dengan salah satu musuh atau apa Bu, lalu terjadinya tawuran ini dan bisa mengakibatkan orang yang tidak bersalah pun bisa sakit, bisa terluka. Oke, terus buat teman kita. Oke, benar yang Anda sampaikan. Ibu akan menyimpulkan tawuran itu merupakan salah satu perilaku menyimpang di mana terjadi antara kelompok sama kelompok, antara individu dan individu, di mana itu merugikan dari pihak satu dengan pihak yang banyak. Nah, tawuran itu bersifat negatif atau positif? Negatif. Sepakat ya bahwasannya tawuran itu bersikap yang negatif yang harus kita hindari. Nah, ada yang tahu nggak sih faktor dari tawuran itu terjadi karena apa? Salah satu faktornya itu karena ajakan teman. Oke, karena ajakan teman. Berarti faktornya internal berarti ya? Atau eksternal? Eksternal. Iya, oke, eksternal. Ada yang tahu lagi enggak? Beri aplaus dulu buat teman kita. Oke, ada yang tahu lagi faktornya? Ada juga faktornya ini karena permusuhan satu orang, Bu, yang karena dia tuh punya teman jadi menyebar ke yang lain. Oke, benar ya.
Kasih lanjut faktornya lagi, masih faktor eksternal berarti ya. Kalau menurut aku mungkin karena pemikiran dia tuh nggak terlalu bagus, jadi dia tuh mudah aja berpendapat kalau itu tuh benar salah, kalau dari tahu itu masih benar, terbawa-bawa teman. Oke, terus buat teman-teman, berarti itu sudah masuk ke faktor internal, berarti kurangnya koreksi diri dan kurangnya filter dalam pertemanan ya. Jadi ibu akan menyimpulkan faktor dari terjadinya tawuran itu ada dua. Yang pertama itu faktor internal, di mana kurangnya nilai-nilai agama dalam diri kita. Lanjut, dia kurang punya filter di dunia pergaulannya dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua faktor dari eksternal. Yang pertama ada ikut-ikutan, ada terbawa-bawa dengan ajakan teman, dan apalagi tadi yang selalu mengedepankan kelompok lainnya. Oke ya. Nah, kita udah bahas tentang apa itu tawuran, lalu dampaknya seperti apa dan faktornya seperti apa. Nah, oke Ananda, tadi kita sudah bahas ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tawuran. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak sih dampak apabila tawuran itu terjadi di lingkungan kita? Seperti yang kita lihat tadi, tawuran itu kadang-kadang terjadi di lingkungan warga. Jadi kan mengira tawuran ini berdampak trauma kepada anak-anak yang ada di sekitar. Oke, pas buat ada yang tahu lagi nggak dampak dari tawuran itu seperti apa? Selain trauma itu kita bisa juga dampaknya kayak kerusakan pada dekat-dekat lokasi tawuran itu terjadi, kayak kendaraan motor atau kaca gedung rumah dari lemparan-lemparan batu gitu. Oke, pas buat teman kita. Ada yang tahu lagi dampak dari tawuran itu seperti apa? Ada juga salah satu dampaknya itu dari dampak psikologis, Bu, yaitu dapat menyebabkan kecemasan diri, Bu, karena setelah tawuran dia melukai pelajaran lain, dia akan merasa cemas bahwa dia akan ketahuan oleh polisi. Oke, ada yang mau lagi kasih pendapatnya? Ini yang lebih fatal sih, kayak bisa jadi dah korbannya tuh meninggal dunia, ya luka-luka, bahkan masuk rumah sakit, ada yang koma, ada yang kehilangan salah satu anggota badannya. Ibu akan simpulkan dampak terjadinya tawuran itu benar ya, apa yang Anda sampaikan, bisa luka-luka, bisa kerusakan di lingkungan masyarakat seperti kacanya pecah, lanjut motornya habis nanti kaca spionnya dan lain sebagainya. Lanjut dampaknya bagi dirinya sendiri bisa ada kecemasan yang terlalu cemas, takut nanti ketahuan, takut nanti dibunuh sama yang lain, dan terjadinya hal-hal yang negatif pada diri individual tersebut. Nah, lanjut nih, bagaimana secara kita menanggulangi terjadinya tawuran ini sebagai kita pelajar di Indonesia ini? Bagaimana cara kita menanggulangi? Penanggulangannya itu mungkin kita bisa milih-milih teman, karena faktor paling dalam dari tawuran itu kan ajakan teman. Jadi kita tuh harus pandai memilih teman, mana yang baik, mana yang buruk. Oke, kasih plus buat temannya. Oke, lanjut. Ada yang mau pasang? Jadi kalau menurut saya yang sudah dikatakan awal tadi yaitu memilih teman. Selain memilih teman, kita juga harus bisa mendekatkan diri kepada Allah supaya kita bisa lebih menyenang dan dari hal yang berdampak negatif seperti itu. Oke, kasih plus buat kita. Kasih pendapat lagi cara penanggulangannya. Ada yang sama atau ada yang mau menambahkan? Kalau menurut aku tuh Bu, kita bisa kayak bikin suatu kelompok belajar kayak gini, jadi kita bisa sosialisasi ke lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun masyarakat kalau bahaya tawuran ini sangat fatal untuk diri kita maupun orang sekitar kita. Oke, kasih plus buat kita. Nah, benar sekali apa yang anak ibu sampaikan, bahwa cara penanggulangannya bisa yang pertama mendekatkan
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari dan terhindar dari hal-hal negatif lainnya. Bisa dengan sosialisasi, dan tadi juga kata teman kita bisa buat bentuk kelompok belajar ya. Nah, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui tawuran ini, lanjut bagaimana sih sikap kita selanjutnya ke depannya, cara kita berpikir, cara kita merasa, bagaimana cara kita bertindak, bertanggung jawab dan lain sebagainya sebagai pelajar kita, sebagai pelajar yang bisa berguna bagi sekolah kita terutama ini. Ada yang mau ngasih pendapat? Ya. Saya berpikir bahwa karena tawuran ini tidak ada dampak positifnya, karena cuma ada dampak positif yang bagus bagi lingkungan sekitar, jadi alangkah baiknya hal itu dijauhi bersama. Oke, buat teman kita. Lanjut, ada yang mau ngasih pendapat? Ya. Aku merasa sebagai pelajar ya, karena tawuran ini kan banyak banget negatifnya Bu. Itu bisa jadi ke diri kita sendiri, mungkin kita nanti bisa menimbulkan orang bukan Bu. Jadi kita makin banyak kayak kayak didorong gitu, kayak rasa cemas gitu, kan merasa diri dia yang salah. Oke, pas buat teman kita. Yang mau kasih pendapat lagi ya? Saya bersikap bahwasannya tawuran itu merupakan hal yang sangat negatif dan wajib dihindari. Oke, harus dihindari dan itu bersikap negatif. Ada lagi? Ya, jadi kalau menurut aku tindakan biasanya ada bagian aparat kepolisian, biasanya juga ada sosialisasi ke sekolah kan Bu, kalau bahaya tawuran, apalagi kalau tawurannya lagi marak banget. Jadi biasanya sosialisasi, kalau enggak kita biasanya di sosial media juga ada kayak poster-poster ataupun akun-akun sosmed yang ada memberitahu kalau bahaya tawuran itu sangat fatal. Oke, teman-teman kita sebagai seorang pelajar nih, untuk menghindari tawuran kita tuh harus memiliki komitmen. Jadi di sini aku mau berkomitmen bahwasannya aku akan menghindari tawuran dan tidak akan pernah ikut tawuran. Oke. Bagus sekali apa yang Anda sampaikan, bahwasannya kita harus yang pertama berpikir bahwasannya tawuran itu tidak baik untuk dilakukan. Lanjut kita harus merasa bahwasannya tawuran itu harus kita hindari dan kita sosialisasikan ke orang banyak bahwa kita harus menghindari yang namanya tawuran yang dapat merugikan diri kita maupun lingkungan sekitar. Lanjut, yang selanjutnya itu bersikap. Kita harus bersikap optimis bahwasannya tawuran itu tidak baik dilakukan, dan bersikap kepada pelaku bahwasannya itu tidak harus dilakukan. Kita bisa bicara dengan baik-baik. Di dalam namanya permasalahan itu pasti bisa kita atasi, tapi tidak harus dengan adanya kekerasan fisik maupun psikis gitu. Nah, lanjut itu bertanggung jawab bahwasanya kita harus mensosialisasikan tawuran itu tidak mesti dilakukan, dan kita bisa belajar bahwasanya apa yang kita lakukan pasti akan berdampak pada diri kita sendiri. Nah, cukup sekian materi kita, pembahasan kita pada saat sekarang ini tentang kelompok, tentang tawuran. Ibu sebagai ketua kelompok mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kita bisa membahas topik-topik selanjutnya sehingga kita bisa mempunyai wawasan yang cemerlang dan bertindak lebih positif dan bisa menanggulangi hal-hal yang berbau negatif, baik itu ada pada diri kita maupun di luar dari kita maupun di luar dari sekitar kita. Nah, mari semuanya kita berpamitan, berdiri semuanya. Kita berpamitan sambil bernyanyi sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara.
temuan dan semoga video kami bermanfaat untuk lingkungan sekitar. SMA Negeri 13 Padang. Jaya, jaya, jaya.